lambaikan tangannya. Shalom. Shalom teman-teman. Moga-moga yang mematikan video dan suara tetap ini ya, kita tetap sama-sama memuji Tuhan. Saya nggak bisa lihat, tapi kita sama-sama menyatukan hati kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hari ini ada tema Tuhan yang berkata, tema firman Tuhan nanti hari ini kita temanya jangan khawatir. Ya, ada satu pujian yang berkata bahwa tak usah ku takut ya, tak usah kami khawatir sebab ada Tuhan yang beserta dengan kita. Amin, amin. Mari kita sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mau bawa hati kita mau bawa pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Kau, ku percaya Kau ada bagiku. Mari nyatakan bersama. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyatakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita menyatakan Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku
sama-sama kita nyatakan, tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Mari angkat tanganmu, nyatakan, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyatakan, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Di hidupku, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Nyatakan terima kasih, nyatakan haleluya. Kami bersyukur buat perbuatanmu, buat kasih sayangmu, buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Kami tak perlu khawatir sebab ada Yesus beserta kami. Tak usah kami takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan walaupun kami masih beribadah secara Zoom Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami ada waktu untuk beribadah, kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mendengarkan isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan, lebih lagi kami rindu untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah ini Tuhan, pimpin dari awal sampai akhirnya, kami mau percayakan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin, amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Walaupun susah, kita bergaya sambil zoom ya, nanti gak terlalu kelihatan. Tapi kita mau bergoyang buat Tuhan, amin. Amin.
Mana kepalanya digoyang-goyangin dong. Nanti kalau misalnya ada remnya kan seperti ini. Ku tak akan memuji, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama. Tangannya sambil diangkat ya. Oke. Mari kita sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita menyatakan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Hey, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama kembali. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Hey, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untuk. Mari sama-sama nyatakan, berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Hey, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku takkan berhenti, oh, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bahwa hidup yang kau beri tetap hanya milik Tuhan. Semua hanya bagi nama Tuhan. Amin. Oke, kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Amin. Bukan masa depan yang Tuhan menyediakan, bukan masa depan yang hanya ya begitu-begitu aja gitu. Tapi Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan-rancangan sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa semua yang Tuhan telah perbuat adalah baik adanya. Dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Kita menyatakan pujian ini bersama-sama. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah
Kau tetapkan, amin, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Oh, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan kami Tuhan, yang penuh dengan harapan Tuhan. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari nyatakan semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari nyatakan semua baik, semua baik, semua benar Tuhan, semua baik apa yang Kau telah perbuat dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, semua yang Kau perbuat itu baik adanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami juga baik adanya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah bertumbuh Tuhan. Biarlah kami mau bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memberkati lidah bibir hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang dibawakan Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau Allah yang baik Tuhan. Bekerjalah Tuhan, biarlah hadirat-Mu tetap ada Tuhan di dalam hidup kami, di dalam ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada pembawa firman. Selamat malam rekan-rekan BSI dimanapun berada, Shalom. Pada malam hari ini saya ditugaskan untuk membawakan renungan firman Tuhan. Renungan yang akan saya bawakan mengenai mengatasi khawatir. Saya juga nggak tahu kenapa saya akan membawakan renungan mengatasi khawatir, karena saya lihat hari-hari ini banyak kekhawatiran, bukan saja kepada rekan-rekan BSI atau orang lain, tapi terhadap diri saya juga. Saya merasa banyak kekhawatiran dalam kehidupan saya. Oke. Apa yang dimaksud dengan khawatir? Khawatir menurut KBBI adalah sifat pemikiran yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu yang masih belum diketahui dengan jelas. Contohnya,
kalau anak-anak sekolah waktu pengumuman ujian, mereka belum tahu hasilnya, tapi mereka sudah khawatir, takut mereka lulus atau tidak. Setiap orang mempunyai rasa khawatir, tidak terkecuali. Semua orang pasti mempunyai rasa khawatir. Takut atau cemas, itu semua pasti ada. Kekhawatiran atau kecemasan setiap orang itu berbeda-beda sifatnya, tergantung dari situasi apa yang mereka sedang hadapi sekarang. Misalnya kalau orang tua itu khawatir terhadap masa depan anak-anaknya, atau kalau sekarang pedagang khawatir dengan omsetnya, atau pengusaha-pengusaha khawatir dengan setiap usaha-usaha mereka. Anak-anak muda khawatir dengan masa depannya. Begitu banyak kekhawatiran yang kita hadapi, termasuk saya juga waktu itu khawatir terhadap omset dari toko saya. Tetapi setelah saya baca-baca lagi firman Allah, saya merasa dikuatkan. Untuk apa saya khawatir? Karena semuanya adalah milik Tuhan. Saya mau kesaksian di toko saya, ada teman. Jadi di depan toko saya itu ada saya punya teman, dia itu selalu khawatir, terlalu khawatir. Jadi waktu saya sakit, saya ke toko udah waktu saya kena COVID, saya selesai sembuh, terus dia tanya, obatnya apa? Terus dia beli, apa yang saya kasih tahu dia beli. Terus ada lagi toko yang lain sakit, dia tanya juga, lu sakit, obatnya apa? Dia beli juga. Jadi di lingkungan situ beberapa orang yang sakit dia tanya semua, apa obatnya? Akhirnya dia beli semua. Saya bilang sama Enci itu, Enci terlalu khawatir, nanti Enci bisa-bisa meninggalnya bukan karena COVID, karena khawatir, Ci. Jadi benar-benar sangat khawatir. Hal yang disebutkan di atas semuanya bisa membuat siapa saja menjadi khawatir. Tetapi ternyata ada persoalan yang lebih membuat kita khawatir. Siapa? Ialah iblis. Mengapa? Karena banyak tokoh dalam Alkitab jatuh akibat perbuatan iblis, dan sebenarnya inilah sumber terbesar kekhawatiran dalam kehidupan kita. Apa guna kita khawatir dengan persoalan jasmani tapi kita tidak menyadari ternyata ada masalah besar yang kita hadapi, yaitu iblis yang akan membinasakan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana bebas dari kekhawatiran itu. Biar kekhawatiran itu tidak selalu menghimpit kita, selalu mengikuti kita. Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Akan saya bacakan 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bagaimana bebas dari kekhawatiran? Saya akan membawakan poin pertama. 1. Berserah kepada Tuhan. Kekhawatiran adalah celah bagi si iblis untuk mengintimidasi kita. Oleh sebab itu, tidak hanya berdoa supaya kita dapat mengatasi rasa khawatir, tetapi Tuhan sudah memberitahukan agar kita selalu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tidak menyerahkan dengan setengah-setengah, tetapi Tuhan berkata, segala berarti semua kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Dia, sebab Dialah yang memelihara kita, umat manusia. Setiap kekhawatiran, Tuhan sanggup memberi kepastian. Bukan saja hidup sekarang ini, tapi hidup yang akan datang, kita diberi jaminan. Jadi Tuhan telah menjamin tuh. Tuhan yang menjamin
hidup kita untuk sekarang dan nanti yang akan datang. Poin kedua, berjaga dan sadar. Kekhawatiran setiap orang berbeda-beda, tergantung dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Ya, kita misalnya anak sekolah sedang menghadapi sekolah, ya menghadapi ujian, ya permasalahannya tentu sekitar tentang sekolah atau ujiannya. Atau pengusaha-pengusaha tentang usahanya, ya tentang omsetnya atau penjualannya. Oleh sebab itu sadar dan berjaga-jagalah. Karena kalau tidak sadar akan cobaan dari iblis, maka hidup ini sepertinya sudah aman dan kita tak akan berjaga-jaga. Padahal kalau dicobai oleh iblis berarti posisi sudah berada di jalan yang benar. Jadi kita dicobai iblis nih, berarti kan posisi kita di jalan yang benar, di jalannya Tuhan. Karena iblis tidak mungkin akan mencobai orang yang posisinya tidak benar. Jadi kalau posisinya kita tidak benar, iblis tidak akan mencobai lagi karena udah sama-sama salah gitu. Jadi iblis tidak akan mencobai kalau kita berjalan dalam keadaan salah. Petrus mengatakan iblis seperti singa, mengaum dan menelan. Karena iblis sudah dikalahkan lewat pengorbanan Kristus. Maka itu, kalau menurut saya, iblis itu adalah seperti singa ompong udah. Karena Tuhan yang telah membela sehingga iblis itu dikalahkan. Walaupun iblis sudah dikalahkan, namun kita harus tetap berjaga-jaga. Karena jika tidak, kita akan lengah dan mudah terjatuh. Jadi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan agar kita tidak terjatuh atau kembali lagi ke dosa yang lama. Poin ketiga, beriman. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah kita harus melawan iblis dengan iman percaya kita. Firman Tuhan tidak berkata, tengkinglah dia tetapi lawanlah dia. Jadi kalau kita baca tadi di ayat ke-9, Tuhan kan bilang, bukan tengking tapi lawanlah. Jadi bukan ditengking ya, dilawan. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi kita harus melawan dia. Mengapa harus dengan iman? Karena iman adalah salah satu senjata rohani. Di antara senjata rohani, iman termasuk di dalamnya. Kita baca dalam Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16 saya akan bacakan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi segala macam panah api dari si jahat, Tuhan dapat memadamkan. Jadi kita selalu harus bersandar kepada Dia. Iman itu harus bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah yang Maha Kuasa. Kapan kekuatan itu datang? Kekhawatiran itu datang atau terjadi waktu orang tersebut menaruh kekuatan pada dirinya sendiri. Jadi orang itu menaruh pede banget lah istilahnya kepada diri sendiri. Misalnya pada pendidikan, dia yakin bahwa dia itu memang pintar, jadi dia benar-benar pede. Atau kekayaan, atau kedudukan dalam perusahaan, atau apapun itu, padahal semua ini tidak menjamin hidup damai sejahtera. Ketika kekuatan masih di atas kemampuan, jadi kekuatan kita masih kuat, kekuatannya kita masih di atas kemampuan, ini tidak masalah keadaannya, akan aman-aman saja. Jadi ya aman-aman aja. Tapi kekuatan itu akan timbul, kekuatannya berada di titik terendah. Jadi waktu berada di titik terendah, itu kekhawatirannya pasti akan timbul. Maka akan timbul kekhawatiran yang benar-benar sangat kita rasakan, khawatir, cemas, gitu, takut. Tidak ada lagi pegangan bagi orang tersebut. Karena itu semua tidak dapat dijadikan pegangan bagi manusia. Jadi kita tidak dapat menjadikan itu semua pegangan buat hidup kita.
tapi kita harus berpegang kepada Tuhan. Sebab itu marilah serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Karena pada waktu kita khawatir, setan sering memberikan godaan agar kita berpikir bahwa kekhawatiran ini memang benar-benar sesuatu yang luar biasa. Jadi setan selalu godain kita. Ya, itulah katanya. Kita harus khawatir, mesti ini, mesti itu di hati kecil kita. Itu akan menyebabkan terjadi keputusasaan. Tetapi dalam Filipi 4 ayat 6, akan saya bacakan. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Alkitab menuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dalam ayat Filipi 4 ayat 6 ini mengatakan, hendaklah kita nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah. Oleh sebab itu marilah kita rekan-rekan BSC, janganlah kita khawatir dengan apapun yang sedang rekan-rekan BSC hadapi atau saya hadapi. Tetapi marilah serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Sadar dan berjagalah, lawan dengan iman, dan marilah mengucapkan syukur, nyatakanlah yang diinginkan dalam doa kepada Tuhan. Apa yang kita inginkan kita nyatakan kepada Tuhan melalui doa. Gak usah kepada teman-teman kita nyatakan, tapi kepada Tuhan melalui doa. Karena Tuhan yang memelihara kita semua. Di dalam Lukas 12 ayat 25, Lukas 12 ayat 25, saya akan bacakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jelas dikatakan bahwa kekhawatiran tidak akan menambah kesejahteraan, sukacita, kesehatan, dan kekayaan dalam hidup kita. Jadi mengapa kita harus tetap merasa khawatir dalam hidup ini? Dalam Lukas 12 ayat 24, saya akan bacakan Lukas 12 ayat 24. Saya akan bacakan. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ya, karena kita adalah manusia diciptakan oleh Allah sempurna, sesuai dengan gambar Allah. Rekan-rekan BSC, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita jauh lebih berharga dari segala ciptaan yang ada di dunia. Jadi tentu Tuhan akan memelihara kita dan mencukupkan segala kebutuhan kita, asal kita bersandar kepada Tuhan. Dalam kehidupan saat ini, keadaan yang semakin memburuk, termasuk virus corona yang sampai saat ini masih belum berakhir, apalagi di negara kita semakin banyak, tentu mengakibatkan kita merasa khawatir, cemas, bahkan kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dialah pribadi yang akan menolong dan memberikan kemampuan untuk kita tetap bertahan dalam setiap proses dan problema yang kita alami saat ini. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang berserah kepadanya, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 29, Lukas 12 ayat 29, akan saya bacakan dalam Lukas 12 ayat 29. Dalam Lukas 12 ayat 29 dikatakan, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Dalam hal makan sekalipun, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Untuk itu, marilah untuk kita percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Tentu Dia jugalah yang akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tapi ya selain itu kita harus bekerja tentunya, karena tidak mungkin hanya berdoa saja semua dapat dicukupkan. Rekan-rekan BSC, hari ini marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan mengasihi kita jauh melebihi apapun. Jadi jangan izinkan kekhawatiran membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tetaplah percaya
bahwa Dia yang adalah Immanuel, Bapa yang menyertai kita, dan Dia jugalah yang akan memelihara kehidupan kita. Tetaplah percaya pada rancangannya, dan Dia akan menyertai dan memelihara kita. Terima kasih rekan-rekan BSI untuk renungannya pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas renungan yang hamba telah bawakan. Hamba hanya berserahkan kepadamu, biar semua kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau juga memberkati rekan-rekan BSI supaya mereka tidak merasa cemas atau khawatir dalam kehidupan ini, tapi mereka mau bersandar kepadamu, karena Engkau yang mengatur segala kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Juru Selamat kami yang hidup. Hamba telah memberitakan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi firman Tuhannya berkata tentang apa? Tentang apa? Jangan khawatir, jangan takut, sebab burung di udara aja Tuhan pelihara. Yang bunga aja Tuhan mahkotai dengan secantik mungkin. Bagi kita manusia yang Tuhan sayangi, pasti Tuhan pelihara. Amin. Amin. Bisa gak ngomong sama nih, kalau sama keluarga kalian, ada di samping kiri kanan kalian, kalau ada suami ataupun ada kalau sama suami, ayo ngomong ke sebelahnya. Sama istri ngomong, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau sendiri bisa ngomong sama diri sendiri, jangan khawatir, sambil pegang diri. Jangan khawatir ya, jangan khawatir ya. Hai diriku, jangan kau khawatir ya. Nah, saya akan membawakan pengumuman. Seluruh informasi Blessed Impact Community akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Bisa di follow di Instagramnya Blessed Impact Community, dan YouTube-nya juga ada Blessed Impact Community, serta Facebook-nya juga ada Blessed Impact Community. Nah, segala pertemuan secara fisik masih diliburkan, hanya diperbolehkan secara online. Bagi teman-teman yang rindu memberikan sebagian untuk persembahan, bisa ditransfer melalui rekening BCA atas nama Desion Elia. Berikut nomor rekeningnya 5370335658. 5370335658. Bisa silakan langsung untuk persembahan. Jangan lupa ya untuk mencantumkan persembahan di kolom keterangan. Setelah itu kita juga akan ada doa dan puasa, diadakan setiap hari Selasa, dan puasa dimulai pada hari Senin jam 10 malam sampai dengan hari Selasa jam 3 sore. Setelah itu, bagi yang membutuhkan bantuan doa dapat menghubungi tim doa BIC. Nomornya di 087837126660. Untuk COVID new normal, mari kita terapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke? Pengumuman sudah selesai dari saya serahkan kepada Ko Beni. Oke, terima kasih Ko Semi Wagem atas firman Tuhannya, dan saya berharap teman-teman BIC semua tangkap firman Tuhannya, jangan khawatir. Biasanya pintu masuk pertama kekhawatiran itu dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita yang diserang dulu. Baru akan melahirkan tindakan-tindakan yang menunjukkan kita kekhawatiran. So, kalau ada pikiran yang menyebabkan kekhawatiran, langsung dilawan. Tadi seperti Filipi 4 ayat 6. Contohnya gini nih, aduh saya umurnya 30-an tapi masih jomblo. Khawatir dapat pasangan hidup gak kan? Itu kan mulai kekhawatiran. Begitu ada pikiran itu langsung lawan dengan apa tadi? Permohonan kepada Tuhan. Langsung berdoa, Tuhan tolong siapkan pasangan hidup buat saya, dan mengucap syukur. Jadi kalau kekhawatiran soal pekerjaan nih, aduh Tuhan, pandemi seperti ini, saya banyak orang-orang yang sudah di PHK, saya takut saya di PHK juga. Itu mulai kan? Dari pikiran dulu. Kemudian kita melawan dengan apa? Permohonan. Kita berdoa, Tuhan, tolong pelihara hidup saya, supaya saya tidak di PHK di dalam pekerjaan, dan mengucap syukur. Dalam bisnis juga gitu, toko makin sepi,
Kabel dulu sebelum pandemi dibeli sampai satu orang order bisa 5 kilo, 6 kilo, sekarang cuma 5-6 meter. Gimana kelangsungan karyawan saya? Nah, itu kan kekhawatiran. Mulai berdoa, Tuhan, walaupun pandemi, saya percaya toko saya akan tetap diberkati. Dan mengucap syukur. Dalam segala hal. Jadi hilangkan kekhawatirannya ketika sampai di pikiran dulu. Jadi tidak melahirkan tindakan-tindakan yang kita menunjukkan kekhawatiran. Ya, lawan dari pikiran. Dengan apa tadi? Permohonan kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, dan ucapan syukur. Dan saya berharap teman-teman BIC semua menerapkan, mempraktikkan firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Wakil Gembala kita, Kosemi, untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Gampang nggak? Nggak gampang. Nggak gampang karena apa? Karena kita melihat dengan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada, tetapi kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Serahkan semuanya pada Tuhan. Belajar. Walaupun sulit, belajar. Walaupun susah, belajar. Walaupun kenyataan toko makin sepi, belajar menyerahkan. Walaupun umur bertambah, jodoh belum datang, belajar serahkan pada Tuhan. Tuhan akan siapkan yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Itu aja saja. Tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi Kosemi, terima kasih teman-teman. Kita masih tetap Zoom. Berharap nanti minggu-minggu depan akan lebih baik lagi. Kalau sudah lebih baik, kita bisa lagi beribadah. Paling tidak sebulan sekali seperti yang lalu. Oke, kita tutup. Silakan Sisil, Peter. Nanti Kosemi akan Kosemi. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau menyatakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, yes, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Kosemi. Terima kasih kepada hambanya yang telah memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Rekan-rekan BIC, tiba saatnya kita akan berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapak atas kasih sayang-Mu. Kau telah memimpin kami dan kebaktian kami pada hari ini. Dari awal permulaan sampai akhirnya Engkau yang telah memimpin. Terpujilah nama-Mu Bapak atas pimpinan-Mu. Bapak terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu juga. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati setiap usahanya, Engkau juga memberkati kesehatan dan keluarganya. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak terima kasih juga Bapak atas berkat-Mu yang Engkau curahkan buat Bapak Beni Hira dan Ibu Yeni. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati setiap mata pencariannya. Di mana mereka berada, biarlah pimpinan-Mu selalu menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Bapak. Rekan-rekan BIC juga Bapak Engkau pimpin. Yang sakit Engkau tolong beri kesembuhan. Yang mempunyai masalah Engkau tolong beri jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak terima kasih atas semuanya. Terpujilah nama Bapak. Ampuni kami atas kesalahan kami Bapak. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Rekan-rekan BIC, mari kita terima berkat
dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengangkat tangan. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau telah menyelesaikan kebaktian kami pada hari ini. Kami akan menerima berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani yang Engkau curahkan buat kami semua, kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin.